Tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi semakin berat. Kemajuan teknologi dan informasi menyebabkan bahasa asing masuk ke ruang-ruang publik kita dengan sangat mudah. Lihat saja, papan nama di pertokoan, pusat perbelanjaan, perumahan, jalan raya, atau fasilitas umum yang lainnya banyak menggunakan istilah asing. Pertanyaannya adalah, apakah fenomena ini sebagai penyesuaian terhadap era yang ada? Ataukah dilandasi sebagai unsur untuk meningkatkan brand jika dibandingkan dengan menggunakan bahasa Indonesia? Sekolah memiliki potensi yang strategis, tidak hanya sebagai fasilitas publik saja. Lebih dari itu, sekolah bisa menjadi salah satu lembaga sebagai pewarisan nilai-nilai kebahasaan bagi generasi muda. Saya jadi penasaran, apakah generasi muda kita lebih memahami bahasa yang merupakan satu dari 10 bahasa dengan penutur terbesar di dunia ini? Atau sebaliknya, mereka lebih menguasai bahasa asing daripada bahasanya sendiri? Penasaran kan? Yuk kita tanya mereka. Hai. Nama saya Raga Putra Wajah Nur Rahman. Dava Aditya Putra. Nama saya Isis Bayu Sutrisna. Hai Pak. Online. Daring. Dalam jaringan. Daring. Online. Tethering. Gak tahu. Tempat panas. Swafoto. Foto diri sendiri, Pak. Foto. Memakai kamera depan. Kurang paham itu Pak. Swafoto. Gadget. Gawai. Gadget. Handphone. Menghardik. Bully. Pembulian. Bahasa adalah aset sekaligus identitas bangsa Indonesia. Menjadi sebuah ironi apabila generasi muda kita lebih mengenal istilah asing dibandingkan istilah dalam bahasanya sendiri. Tapi, kalaupun hal itu terjadi, bukanlah sepenuhnya kesalahan dari generasi muda. Lihat saja papan-papan informasi yang ada di sekitar kita, yang lebih banyak menggunakan istilah selfie daripada swafoto, gadget daripada gawai, dan bullying dibandingkan perundungan. Sekolah sebagai lembaga pewaris ilmu pengetahuan, teknologi, serta nilai-nilai karakter memiliki potensi yang strategis untuk mengenalkan bahasa Indonesia. Bukan hanya pengenalan saja, tetapi regulasi serta pembiasaan yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah memiliki dampak yang besar, utamanya berupa pengetahuan, pemahaman, pengaplikasian, hingga mengkreasi bahasa Indonesia sehingga dapat digunakan di ruang publik, bahkan di luar sekolah. Saya sangat antusias menyambut gerakan pemartabatan bahasa Indonesia di ruang publik, khususnya di lingkungan sekolah. Potensi besar ini tidak hanya berdampak meningkatnya nilai bahasa Indonesia di lingkup nasional saja, tetapi juga bisa menjadi identitas yang bisa dibanggakan di mata dunia. Pemartabatan bahasa Indonesia di ruang publik bukanlah suatu upaya untuk menggeser nilai kebahasaan daerah dan juga asing. Karena semua bahasa asing, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah itu dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Ayo, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.